Saudara, malam ini kami akan berbincang langsung melalui sambungan telepon dengan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus COVID-19 di Jawa Barat. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Pak UU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Aiman, Kompas TV. Pak Wagub, saya ingin tanya terkait dengan informasi yang paling baru di mana ada informasi 300 siswa sekolah pembentukan perwira kepolisian di Sukabumi, Jawa Barat positif corona. Yang ingin saya tanyakan, saya ingin konfirmasi, saya sudah mendapatkan data dari jurnalis saya di Bandung bahwa 300 siswa stukpa kepolisian ini di Sukabumi tidak termasuk 300 yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Senin lalu. Ya, seperti itu. Ya. Karena kalau kota Sukabuminya itu cuma 4 orang. Oh, cuma 4 orang kota Sukabumi, baik. Ini baru informasi yang baru disampaikan karena Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur menyatakan bahwa Sukabumi yang terbanyak dari 300 itu. Cuma 4 orang? Kalau total hasil rapid test itu sekitar 400 lebih, Pak. 400 lebih di seluruh Jawa Barat? Iya, jadi 300 itu plus yang itu. Oke, di Sukabumi cuma 4 orang saja? Kota yang bukan di Taruna, yang bukan di sekolah, bukan Taruna, yang sekolah itu, Pak, ya kepolisian itu. Iya, di luar sekolah ya? Iya, hanya 4 orang, oke? Iya. Jadi itu semua dilakukan sebagai tahap awal. Iya. Nah, untuk tahap selanjutnya, pertama kita meminta kepada bukan hanya di sekolah kepolisian, tetapi semua yang hasil itu untuk mengisolasi diri. Tapi kalau memang ada gejala seperti biasa, dengan rumah sakit rujukan untuk ditindaklanjuti. Iya, informasi yang terbaru yang kemudian disampaikan juga Pak Gubernur menyatakan bahwa ada klaster baru di Sukabumi. Ini bisa Anda jelaskan Pak UU, karena pada waktu hari Senin lalu Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur belum bisa menjelaskan karena belum mendapatkan data. Saya yakin bahwa ini sudah 3 hari kemudian Pak Wakil Gubernur sudah mendapatkan data. Ya, jadi setelah rapid test yang pertama ini, karena ini adalah milik kepolisian, jadi kami hanya bisa menyarankan kepada pihak Mabes untuk ditindaklanjuti. Antara lain dengan tes yang kedua, namanya PCR. Gitu. Oke. Jadi yang 300 lebih ini kalau sudah dites, bisa ada 2 kemungkinan. Bisa memang sejumlah itu, atau memang bisa mengurangi dari jumlah itu. Oke, bisa ada yang negatif lah, mungkin begitu ya? Iya. Karena itu kan tahap awal ya, akurasinya kurang maksimal ya kalau memang rapid test. Pak, pertanyaan saya tadi, klaster baru di Sukabumi maksudnya ini terkait dengan 300 siswa polisi di Sukabumi itu? Ya, jadi kan itu mungkin berbeda ya dengan yang lainnya. Ya. Karena itu berada di komplek, jadi klaster tersendiri seperti itu yang. Oke. Kalau disampaikan ada klaster baru di Sukabumi maksudnya apa ini Pak Wagub? Iya, klaster itu kan lingkungan komplek gitu kan, yang seperti itu adanya. Oke, itu yang di Stukpa. Tapi Pak Gubernur Ridwan Kamil menyatakan bahwa ada klaster baru, artinya kan berarti di luar Stukpa, di Sukabumi. Ya, jadi di Sukabumi ini kan ada juga yang di luar komplek gitu. Jadi kasus-kasus kan ada yang di komplek, ada yang di luar. Iya. Berbeda dengan di daerah-daerah lain. Kalau di daerah lain kan sama, tidak ada yang di komplek seperti yang di Sukabumi ini. Terbaru itu antara lain itu, jadi tidak termasuk yang disampaikan yang itu. Jadi saya konfirmasi di Sukabumi di luar Stukpa hanya 4 orang, sementara di dalam Stukpa positif 300. Ya. Baik. Tapi ini semua belum pasti segitu, karena harus ada tes lanjutan. Tapi ini semua kewenangannya ada di Mabes, karena itu sekolah Mabes Polri. Pertanyaan saya, tentu kan siswa Stukpa di sana, di kota Sukabumi, itu kan ada di kota Sukabumi, Stukpa itu ya.
di kota Sukabumi itu kan sudah lama. Artinya bahwa 300 mereka positif katakanlah, sementara ini hasil positif merujuk pada 300 siswa kepolisian di sana. Artinya bisa jadi kemudian penularannya dari Sukabumi. Benarkah itu? Ya, dari awal kan sudah diminta untuk diisolasi supaya tidak berkembang. Jadi yang 300 ini sudah dimohon untuk diisolasi sehingga mereka tidak berhubungan dan tidak ada kontak dengan yang lain. Adapun kalau penularannya ini juga lagi atau awal penularannya belum ada kepastian. Ya. Apakah ini dari luar atau dari anggota itu sendiri awalnya. Oke. Nah, kami belum bisa menjawab. Oke. Tadi pun sudah disampaikan, belum ada jawaban awal mula di sekolah itu dari mana. Apa yang dilakukan Pak? Karena ada kemungkinan Sukabumi menjadi pusat penyebaran baru yang besar di sana. Ya, yang dilakukan seperti yang tadi saya sampaikan. Pertama kepada Mabes Polri untuk segera ada tes yang kedua supaya yakin. Tetapi sebelum itu harus ada isolasi kepada mereka siswa-siswi atau yang kena dianggap positif terhadap corona ini. Oke. Kemudian ya, silakan. bagi masyarakat yang kemarin dianggap positif itu ditindaklanjuti dengan 2 cara. Yang tadi yaitu pertama mengisolasi, yang kedua berobat ke rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk oleh kami sebanyak 34 rumah sakit yang ada di Jawa Barat. Iya, baik. Artinya ada perhatian khusus untuk Sukabumi untuk ini, Pak Wagub ya. Pak Wagub, saya tanya terkait dengan APD, alat perlindungan diri, yang kemudian masih dilaporkan ada kekurangan di Jawa Barat. Apakah hari ini sudah teratasi semua atau masih ada yang kurang? Sehingga dalam tanda kutip senjata mereka, para anggota medis ini minim. Kalau APD memang sudah ada tambahan. Tetapi karena banyak atau ada tambahan pihak anggota medis itu sendiri, karena ini semakin mohon maaf menyebar dengan tambahnya rumah sakit, berarti tambah juga insan-insan kesehatan ini. Memang ditambah sudah, tetapi masih belum mencukupi. Tetapi kami pun sudah ada persiapan, ada tambahan untuk memenuhi kebutuhan dari pihak rumah sakit itu, termasuk juga. Baik. Terkait terakhir, Pak Wagub, pertama kali kita tahu bahwa kasus pertama di Indonesia ini ada di Jawa Barat, Depok, yang kemudian menyebar, baru kemudian positif dan lain sebagainya di DKI Jakarta. Artinya memang DKI Jakarta dan juga wilayah Jawa Barat yang menempel dengan DKI Jakarta menjadi pusat penyebaran utama pada tahap awal. Pertanyaan saya, apakah wilayah-wilayah di Jawa Barat yang berimpitan dengan DKI Jakarta, Bekasi, Depok, apakah menjadi perhatian khusus saat ini ataukah memang sudah turun kasusnya? Ya, ini menjadi perhatian khusus, makanya di saat ada tes itu diutamakan Bogor, Bekasi, sama Depok, termasuk juga Bandung Raya. Untuk wilayah yang lain. Tetapi akhir-akhir ini mohon maaf, karena banyak yang mudik, seperti kasus di Ciamis, kasus di Tasikmalaya, dan yang lainnya, ya jadi menyebar seperti ini, karena sulit juga ya masyarakat Jawa Barat itu untuk disiplin tidak mudik ini. Dan sekalipun disampaikan, tolong kalau mudik jangan dulu keluar 14 hari dan yang lainnya, ya seperti ini aja, susah juga ini. Apakah Pemprov Jabar punya sikap khusus, Pak Wagub, ke pemerintah sudah memberikan, pemerintah pusat maksud saya, bahwa boleh mudik tapi ketika sampai di lokasi mereka langsung jadi ODP, orang dengan pemantauan. Apakah ada kebijakan khusus di Jawa Barat? Mungkin berbeda dengan pemerintah pusat atau mengikuti pemerintah pusat? Ya, kita disempurnakan. Kalau pemerintah pusat, kita harus ikuti karena patsun ya. Kami kan pemerintah daerah, provinsi harus patuh kepada pemerintah pusat. Apapun yang diputuskan harus kita lakukan. Tetapi kami ada diskresi khusus untuk lebih memantapkan lagi. Misalnya? Misalnya tentang pemantauan, tentang gugus tugas itu yang berfungsi antara lain memantau mereka yang datang.
mencatat dan melaporkan dan memberikan pengertian untuk tidak keluar minimal 14 hari setelah mereka pulang. Karena sekarang untuk ini sulit sekali, banyak sekali berdatangan, Pak. Ada berapa juta, Pak? Ada datanya, Pak Wagub? Kalau tidak salah ini sampai ratusan atau ribuan ya yang datang. Termasuk juga yang menjadi permasalahan bukan hanya dari Jakarta, tetapi dari wilayah-wilayah yang awalnya sudah masuk zona merah. Ya seperti Depok itu, Bekasi. Karena kan daerah tersebut daerah, mohon maaf, pabrik ya, daerah perindustri. Jadi banyak orang wilayah luar, Bogor, Bekasi dan Depok yang bekerja di situ sekarang pulang begitu. Iya, dan tidak ada pelarangan meskipun dipantau ya? Ya, dipantau dan ada penyemprotan dan yang lainnya, kemudian di di stasiun, kemudian di terminal, bahkan Pak Gubernur juga kan sampai mantau di stasiun, Pak Gubernur juga mantau di terminal, termasuk saya juga kan mantau. Seperti itu. Data dari tahun lalu untuk masuk ke Jawa Barat dari beberapa daerah, diantaranya adalah Jabodetabek. Saya sebutkan Bodetabek sebagai bagian dari asal mudik, itu ada lebih dari 2 juta, Pak Wagub. Jadi harus bersiap ini untuk memantau orang-orang yang mudik yang jumlahnya jutaan. Ya, sekarang juga sudah hampir 1 juta katanya ini barusan informasinya. Luar biasa, yang masuk ya? Ya, sudah hampir 1 juta. Baik. Dan ini pemantauan tugas yang memang harus detail, harus jeli, dan juga ya berat, meskipun harus tetap dijalani. Tetap jaga kesehatan mungkin untuk Pak Wagub dan juga warga Jawa Barat pada umumnya. Terima kasih Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.